Untuk evaluasinya kita ketahui untuk semua kasus kita harus anamnesis. Ini untuk kita komunikasi kepada pasien, menggali riwayat dari pasien. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik mulai dari abdomen, pemeriksaan genitalia, memastikan adanya foreskin, posisi dan ukuran meatus, dan untuk RT juga untuk kita jika ada curigai untuk kelainan pada prostat. Next. Untuk pemeriksaan penunjangnya bisa digunakan, yaitu bisa kita gunakan urinis dan kultur urin untuk memeriksa adanya infeksi atau tidak riwayatnya. Uroflometri dan post void radial estimation ini juga harus dilakukan pada struktur uretra untuk menilai bagaimana fungsi dan uretrografi retrograd juga bisa digunakan, dan histouretroskopi juga salah satu penunjang yang bisa digunakan, dan USG juga untuk penilaian non-invasif terhadap penyakit struktur uretra pada anterior. Next. Untuk pada kasus-kasus uh, struktur uretra ini, jika diketahui kita adanya suatu gejala obstruktif, kita lakukan pemeriksaan ultrasonografi, uroflow, dan jika memang kita mengarah ke suatu struktur, kita lakukan bisa menggunakan pemeriksaan penunjang, baik itu retrograd retrografi maupun penunjang lainnya, dan jika tegak kita bisa melakukan derajatnya. Setelah derajatnya ditentukan, kita melakukan manajemen pada kasus struktur uretra. Next. Untuk tata laksananya sendiri kita bisa, kalau untuk yang derajat ringan, derajat 1 itu bisa untuk observasi, untuk apa namanya, jika pasien belum ada keluhan yang signifikan dilakukan observasi, dan jika pasien tersebut sudah mengalami adanya retensi urin, kencing yang tidak bisa, kita bisa menggunakan kateter suprapubik. Dan pada kasus selanjutnya untuk struktur primer, struktur berulang, gagal pada repair uret, repair uretro, repair hipospadia, itu bisa menggunakan direct vision internal ureterotomy atau ureterotomy internal. Ini bisa digunakan untuk tata laksana pada struktur uretra. Next. Nah, untuk komplikasinya, baik tindakan ureterotomy itu yang paling itu adalah cold knife dan laser ini, yaitu hematuri urin extravasation. Next. Dan pada tata laksana lainnya seperti dilatasi tunggal atau businasi ini bisa digunakan, yaitu tujuannya untuk meregangkan pada mukosa uretra dan lebih mudah digunakan karena ini tanpa menggunakan sumber daya yang berlebih, dan ini bisa dilakukan tanpa pembiusan dan sangat mudah digunakan. Dan bisa juga untuk penggunaan stent uretra ini bertujuan untuk mengkontraksi pada luka-luka yang disebabkan karena pos pemasangan businasi atau pos dilatasi. Next. Nah, untuk pada struktur uretra juga bisa karena disebabkan karena pada hipospadia, hiperhipospadia, yaitu pada penggunaan ureteroplasti ini single stage versus augmentation ureteroplasti ini juga lebih suka dengan pada struktur uretra yang lebih kompleks. Ini juga bisa digunakan untuk repair pada struktur uretra. Dan pada struktur uretra distal ini, distal, stenosis meatal, struktur pada fossa navicularis bisa, bila metodenya bisa digunakan adalah metoplasti, skin flap pada metoplasti, dan graft uretoplasti. Uretoplasti pada struktur bulbar ini bisa digunakan tata laksananya excision and primary anastomosis EPA pada untuk struktur bulbar yang pendek, dan free graft uretoplasti untuk struktur bulbar yang panjang. Ini pada uretra posterior hampir sama, yaitu, dan uretra posterineal ini juga untuk apa namanya, tata laksana menggunakan bisa EPA tadi, dan untuk pada bladder neck stenosis atau prostatic ureteral stenosis juga ini bisa menggunakan rekonstruksi pada bladder neck, yaitu YV plasti, T plasti, subtrigonal inlay, littoral mucosa graft, ini juga bisa digunakan. Next. Mungkin itu aja dokter. Mohon asupannya dokter. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin dari Presiden dulu?